Pada suatu malam yang sepi di sebuah rumah sakit besar di kota, di mana teknologi modern diterapkan dalam berbagai aspek pelayanan medis. Namun sebelum berlanjut ke alur ceritanya, alangkah baiknya kita tuliskan sholawat dahulu di kolom komentar agar kelak sholawat kita menjadi saksi di akhirat. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan share untuk membantu dakwah Islam. Sebuah kejadian yang tak terduga terjadi. Rumah sakit ini dikenal dengan fasilitas medisnya yang canggih, termasuk sistem pemantauan CCTV yang terpasang hampir di setiap sudut ruangan. Salah satu tempat yang tidak sering dikunjungi orang adalah kamar mayat. Kamar ini adalah tempat di mana jenazah disimpan sementara sebelum proses pemakaman, dan merupakan area yang tidak begitu ramai. Meskipun demikian, karena pentingnya menjaga keamanan jenazah, sistem CCTV dipasang untuk memantau keadaan di sana. Pada suatu malam, ketika tidak banyak orang di rumah sakit, seorang dokter muda bernama Dr. Ahmad yang bertugas malam itu, sedang memeriksa beberapa rekaman dari CCTV. Dr. Ahmad adalah seorang dokter yang baru saja menyelesaikan pendidikan kedokterannya. Ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas, namun terkadang terlalu mengandalkan logika dan ilmu pengetahuan duniawi, tanpa terlalu memikirkan sisi spiritual kehidupan. Saat ia membuka rekaman CCTV di kamar mayat, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Di layar, terlihat sebuah jenazah yang baru saja dimasukkan ke dalam ruangan tersebut. Namun, secara tiba-tiba, tubuh jenazah tersebut bergerak-gerakan halus yang sangat aneh. Tubuh yang semula tergeletak kaku, tiba-tiba bergerak sedikit, seolah-olah ada kehidupan dalam tubuh itu. Dr. Ahmad mengerutkan keningnya. Ia sudah bekerja di rumah sakit ini selama beberapa tahun, tetapi ia belum pernah menyaksikan hal seperti ini. Apa yang sedang terjadi? Gumamnya. Ia mencoba untuk memahami apa yang dilihatnya. Mungkinkah rekaman CCTV rusak? Namun, setelah memeriksa beberapa kali, ia menyadari bahwa itu bukan kesalahan teknis. Gerakan tubuh jenazah itu nyata. Pagi harinya, Dr. Ahmad kembali mengunjungi ruang kamar mayat. Ia ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan hati yang penuh rasa ingin tahu, ia memeriksa tubuh jenazah yang sama. Namun, tubuh tersebut sudah berada di dalam peti dan siap untuk dimakamkan. Tidak ada gerakan apapun, dan tampaknya semuanya berjalan normal. Merasa bingung, Dr. Ahmad memutuskan untuk mencari penjelasan lebih lanjut. Ia menemui seorang ustaz yang dikenal bijak di kota tersebut, Ustaz Ali, yang juga seorang ahli agama dan telah banyak mengajarkan tentang kehidupan setelah mati. Ustaz Ali adalah seseorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang kehidupan dunia dan akhirat. Ustaz Ali menyambut Dr. Ahmad dengan senyum penuh kebijaksanaan. Dr. Ahmad kemudian menceritakan apa yang telah ia lihat di CCTV kamar mayat semalam. Ustaz Ali mendengarkan dengan penuh perhatian, dan setelah beberapa saat, beliau mulai berbicara. Dr. Ahmad, apa yang kamu saksikan adalah sebuah peringatan bagi kita semua, kata Ustaz Ali dengan suara yang tenang. Sebagaimana yang kita ketahui, kehidupan dunia ini hanya sementara, dan setelah kita meninggal, kita akan memasuki alam kubur. Namun, ada banyak hal yang tidak bisa kita pahami sepenuhnya tentang alam tersebut, meskipun kita bisa mendapatkan sedikit gambaran melalui ajaran agama. Dr. Ahmad merasa bingung, apakah itu mungkin, Ustaz? Apakah jenazah bisa bergerak setelah kematian? Ustaz Ali mengangguk. Setiap orang yang meninggal dunia memiliki perjalanan yang berbeda di alam kubur. Jika seseorang meninggal dengan keadaan yang penuh dosa, atau jika dia meninggalkan dunia tanpa amal yang cukup, bisa saja jenazahnya mengalami hal-hal tertentu yang kita tidak bisa saksikan secara langsung. Ada perasaan penyesalan, ada siksa kubur, atau mungkin ketenangan yang datang setelah penantian yang panjang. Dr. Ahmad mulai berpikir dalam-dalam. Tapi bagaimana dengan jenazah yang tidak mendapatkan doa dari keluarganya? Apa yang bisa terjadi? Tanya Dr. Ahmad dengan rasa ingin tahu yang semakin besar. Ustaz Ali menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Namun, setiap amal perbuatan kita selama hidup menentukan kondisi kita setelah mati. Apabila seseorang meninggal dan tidak ada doa yang memohonkan ampunan bagi dirinya, atau jika amalnya sangat sedikit, maka mungkin dia merasakan hal yang tidak nyaman di kuburnya. Mungkin saja, itulah yang kamu lihat di CCTV tersebut. Dr. Ahmad terdiam sejenak, merenung. Ternyata, apa yang dilihatnya mungkin bukan sekadar fenomena alam, melainkan sebuah tanda dari alam lain yang tidak bisa dipahami oleh ilmu kedokteran. Ia semakin merasa betapa terbatasnya ilmu duniawi jika dibandingkan dengan ilmu tentang kehidupan setelah mati. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian kembali terjadi yang semakin membuka mata Dr. Ahmad. Salah satu pasien yang baru saja meninggal adalah seorang pemuda bernama Firdaus.
Pemuda ini dikenal sebagai seseorang yang hidupnya penuh dengan maksiat, sering meninggalkan sholat, dan tidak mempedulikan ajaran agama. Bahkan saat meninggal, tidak ada doa atau amal yang cukup dari keluarga atau sahabat untuknya. Beberapa hari setelah pemakaman, rekaman CCTV di kamar mayat kembali menunjukkan kejadian yang tak biasa. Jenazah Firdaus terlihat bergerak di dalam petinya. Kali ini, gerakan tubuhnya lebih jelas dan nyata. Dokter Ahmad yang melihatnya menjadi semakin bingung, namun ia kembali teringat akan penjelasan Ustaz Ali. Ia memutuskan untuk mengunjungi Ustaz tersebut sekali lagi, dan setelah menceritakan kejadian terbaru ini, Ustaz Ali kembali mengingatkan, "Ingatlah, Dokter Ahmad, bahwa kehidupan setelah mati bukanlah sesuatu yang bisa kita ukur dengan akal sehat kita. Setiap amal perbuatan kita memiliki dampaknya di alam kubur." Sebagai seorang dokter, mungkin kamu merasa heran dengan apa yang kamu lihat, tapi sebagai seorang muslim, kita harus percaya bahwa kehidupan setelah mati adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Allah memiliki kehendaknya sendiri. Dan bagaimana dengan doa dan amal yang dapat membantu mereka yang telah meninggal? Tanya Dokter Ahmad. Doa dan amal anak yang syalih adalah salah satu bentuk pertolongan yang sangat besar bagi orang yang telah meninggal, jawab Ustaz Ali. Bahkan meskipun seseorang itu penuh dengan dosa, jika ada orang yang berdoa untuknya dengan tulus, Allah bisa memberikan ampunan dan ketenangan untuknya. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Sejak saat itu, Dr. Ahmad merasa sangat terkesan dengan apa yang ia pelajari. Ia menyadari bahwa ilmu kedokteran tidak dapat memberikan jawaban atas segala hal, dan bahwa kehidupan setelah mati adalah sebuah kenyataan yang harus dihadapi setiap manusia. Dengan pemahaman baru itu, ia mulai lebih sering merenung, memperbaiki amal perbuatannya, dan berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Hikmah yang ia ambil dari kejadian tersebut adalah bahwa kita sebagai umat manusia harus selalu ingat bahwa hidup ini hanya sementara. Dunia ini adalah tempat ujian, dan apa yang kita lakukan di dunia ini akan menentukan nasib kita di akhirat. Bahkan teknologi canggih seperti CCTV, meskipun dapat merekam peristiwa di dunia ini, tidak dapat memberikan gambaran lengkap tentang apa yang terjadi di alam kubur. Allah lah yang mengetahui segala sesuatu, dan Dialah yang menentukan segalanya. Sejak saat itu, rumah sakit itu memiliki perubahan kecil yang cukup besar. Staf rumah sakit mulai lebih peduli dengan doa untuk jenazah, dan keluarga yang berduka diajarkan untuk tidak hanya fokus pada proses medis, tetapi juga pada sisi spiritual. Dan bagi Dr. Ahmad, setiap rekaman CCTV di rumah sakit itu kini tidak hanya menjadi catatan teknis, tetapi juga pengingat bahwa setiap kehidupan akan berakhir, dan amal perbuatan kita yang akan mengikuti kita ke alam kubur. Terima kasih sudah menonton. Semoga setelah menonton kisah ini, kedepannya kita bisa menjadi pribadi yang lebih taat lagi kepada Allah pencipta langit dan bumi beserta isinya. Amin Allahumma amin.